Sahabat, jika kita ingin membangun masyarakat yang damai, komunitas besar yang damai, mulailah dengan sebuah keyakinan, mulailah menyebarkan paham yang luas agar berakar di masyarakat itu, bahwa mereka yang bukan saudaramu seiman, mereka yang bukan saudaramu seagama, tapi mereka itu saudaramu sesama manusia. Mereka itu saudaramu sebagai sesama insan dan warga. Ini satu paham yang besar efeknya jika ia tertanam kuat dalam masyarakat itu, tertanam luas dalam masyarakat itu, maka aneka perbedaan agama, perbedaan etnik, dan perbedaan politik identitas lainnya tak akan pernah berujung menjadi konflik sosial yang parah, tak pernah menjadi konflik sosial yang berdarah. Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk ke dalam topik webinar kali ini, obrolan Satu Pena, perkumpulan penulis Satu Pena yang ke-41. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Satu Pena di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh sahabat kita Hamri Monopo. Teman-teman Satu Pena di Sulawesi Utara yang memilih sendiri topiknya dan memilih sendiri pembicaranya. Topik kali ini sesuai dengan yang saya kutip di awal mengenai penguatan budaya damai Sulawesi Utara dari si tau timau tumau tau ketorang semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Pembicaranya sahabat kita Kamajaya Al-Katuk. Ia di samping ketua program dari Universitas Negeri Manado, kawan kita Kamajaya juga ia menjadi ketua salah satu pembina Satu Pena di Sulawesi Utara. Peran saya di sini menajamkan diskusi dengan menukik ke dalam contoh yang lebih luas kasus puncak diskriminasi dan Sulawesi Utara. Saya gambarkan dulu sebelum masuk ke topik di Sulawesi Utara, betapa di provinsi lain, betapa di aneka wilayah lain di Indonesia tersaji di sana contoh-contoh konflik politik identitas yang menjadi konflik yang panjang dan berdarah. Dengan kasus ini kita pun mengambil hikmahnya, mengambil lesson to learn. Saya mulai dulu dengan ini. Ini di tahun 2012, riset Yayasan DNJA untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi yang juga diberitakan luas mengenai 5 kasus diskriminasi terburuk pasca reformasi. Di saat itu, yayasan ini mencoba meneliti setelah reformasi, bahkan ketika reformasi dimulai, kita ingin mengetahui apa yang terjadi di tanah air dan konflik-konflik sosial apakah yang paling parah berdasarkan politik identitas yang terjadi dari Aceh sampai Papua. Ini hasilnya. Karena ini riset di tahun 2012, maka rentang waktu risetnya 14 tahun setelah reformasi. Diketahui terdapat 2.398 kekerasan yang berdasarkan politik identitas.
banyak jenis kekerasan, tapi yang ingin kita teliti adalah yang berdasarkan politik identitas, yaitu ini konflik yang bersandar pada perbedaan agama, ras, etnik, perbedaan gender, juga perbedaan orientasi seksual yang dikenal dengan LGBT. Selama 14 tahun di Indonesia terjadi sebanyak 2.398 kekerasan. Nah, ini juga karakter konflik-konflik yang besar di era reformasi. Konfliknya bukan lagi ideologis seperti di era Orde Baru yang waktu itu sangat diwarnai dengan konflik-konflik ideologi modern seperti komunisme. Di era reformasi, konfliknya lebih komunal, lebih disebabkan oleh politik identitas, oleh isu-isu primordialisme. Nah, ini data yang kita klasifikasi dari 2000-an kasus kekerasan yang ada. Kita lihat bagaimana coraknya itu. Ternyata yang bercorak pada agama sebagai sumber dari konflik itu 65%, jumlah yang paling banyak yang bersandar pada konflik etnik 20%, yang gender basisnya 10%, yang orientasi seksual 5%. Nah, kita lihat karakter konflik primordial di Indonesia, karakter dari konflik politik identitas di Indonesia pasca reformasi, didominasi 65% oleh konflik berdasarkan agama. Nah, lalu riset ini ingin mencari 5 kasus konflik politik identitas yang paling parah. Dengan sendirinya, riset harus lebih dahulu menyatakan apa kriterianya dan bagaimana cara membuat indeksnya, bagaimana cara membuat satu kuantifikasi yang fair yang diberlakukan kepada semua kasus. Maka di sini riset menggunakan 5 kriteria. Pertama, melihat dari jumlah korban yang jatuh akibat konflik itu. Makin banyak jumlah korban, makin buruk konflik itu. Kedua juga melihat dari seberapa luas konflik itu. Apakah ia hanya terjadi di satu wilayah, atau meluas di kabupaten, atau meluas di satu provinsi. Makin ia meluas, makin ia buruk. Ketiga, kita juga ingin melihat dari seberapa kerugian materi yang ada di sana. Semakin banyak kerugian materi yang diderita, makin ia buruk. Juga seberapa panjang konflik terjadi, apakah hanya 3 hari, seminggu, sebulan, 4 tahun, 5 tahun. Semakin panjang konflik yang terjadi, semakin ia buruk. Dan terakhir juga frekuensi berita yang kita lihat di koran, semakin ia sering diberitakan, semakin buruk pula konflik itu, karena probabilitinya untuk mempengaruhi komunitas yang lebih luas itu akan terjadi dengan semakin seringnya berita itu. Jadi ada 5 kriteria itu, dan kita berikan bobot kepada masing-masing kriteria, karena tentu saja jumlah korban yang jatuh misalnya, bobotnya harus lebih tinggi, yang lebih menentukan buruknya sebuah konflik dibanding misalnya frekuensi berita mengenai konflik itu. Maka ini pembobotannya. Skor 50 diberikan kepada jumlah korban, 40 untuk lamanya konflik, skor 30 untuk luas konflik, 20 untuk kerugian material, dan 10 untuk frekuensi berita. Maka jadilah itu perbandingan berbagai kasus itu, kemudian dikuantifikasi. Ini metodenya, ini dasarnya, dan kita pun mendapatkan 5 konflik terburuk pasca reformasi. Jadi inilah hasil yang kita dapatkan ketika riset di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, yang agaknya belum berubah, karena setelah riset ini kita belum lagi menemukan konflik primordial
yang sehebat dan separah ini. Ranking pertama adalah konflik Maluku. Ini antara agama Kristen dan Islam paling banyak terjadi. Itu di tahun 1999 sampai 2002. 3 sampai 4 tahun konflik ini terjadi. Skornya 750, karena itu skor paling tinggi, maka diklaimlah ini konflik politik identitas paling buruk. Kedua, konflik sampit antara suku pendatang dengan suku asli di Kalimantan Tengah di tahun 2001, skornya 520. Ketiga, kerusuhan Mei 98 yang melibatkan etnik Tionghoa menjadi sasaran amuk massa, ini di Jakarta, ranking ketiga, skornya 490. Ranking keempat adalah kekerasan yang menyebabkan pengungsian Ahmadiyah di Mataram. Ini terjadi 2006 sampai 2012, bahkan setelah riset diselesaikan, pengungsian ini masih menjadi kasus, skornya 470. Kelima, konflik Lampung Selatan antara pendatang suku Bali dan juga penduduk setempat di Lampung sana, skornya 330. Dari begitu banyak kekerasan yang ada, yang lebih dari 2.000 kasus, 5 kasus inilah yang dianggap puncak paling parah dari konflik politik identitas. Kita coba hitung total nyawa yang hilang akibat 5 konflik ini, totalnya berjumlah sekitar 10.000 nyawa. Tentu saja angka sebenarnya tidak se-eksak ini, tapi inilah kira-kira insight yang dapat memberikan kita gambaran makro betapa banyaknya jumlah korban yang jatuh. Sekarang kita mulai lebih detail mengenai contoh-contoh 5 konflik itu. Kita mulai dulu dengan konflik di Maluku. Di Maluku ini 8.000 sampai 9.000 orang yang meninggal. Ini konflik sekitar 3-4 tahun. Ada 29.000 rumah yang terbakar. Ada masjid 45 yang kebakar, gereja 47 yang kebakar, yang dirusak. Juga 719 toko, 38 gedung pemerintahan, 4 bank juga dihancurkan, dan rentang konfliknya juga sangat lama sekali, 4 tahun. Kita bisa bayangkan selama 4 tahun konflik primordial ini terjadi di Maluku. Kadang ia on, kadang ia off, on lagi, off lagi. Kemudian konflik di Sampit. Ini menyebabkan 469 orang yang meninggal antar etnik Dayak melawan Madura. Namun jangan lupa ada 108.000 pengungsi akibat konflik ini. Karena konfliknya meluas, suku Dayak dan pendatang suku Madura, ini konflik yang komunal yang akhirnya meluas kepada satu wilayah Sampit, dan rentang konfliknya 10 hari. Inilah puncak konfliknya 10 hari, walaupun setelah itu tetap ada bekas-bekas kemarahan yang kadang-kadang muncul, namun yang intensitasnya tinggi itu adalah 10 hari. Ketiga, ini konflik di Jakarta, satu kerusuhan rasial di Jakarta 13 sampai 15 Mei 1998, di mana etnik Tionghoa menjadi sasaran amuk massa. Dan ini juga mengawali jatuhnya Pak Harto, mengawali demokrasi Indonesia, dan kita sedih di sini betapa demokrasi yang agung itu terjadi di Indonesia harus melalui kerusuhan rasial Mei 98. Korban yang terjadi sebanyak 1.217 orang yang hilang dan dinyatakan wafat, dan juga sekitar 85 orang yang diperkosa, dan angka ini pun bisa berubah-ubah ya. Kemudian juga 70.000 orang yang mengungsi saat itu. Banyak sekali terutama etnik Tionghoa yang pergi meninggalkan Jakarta untuk permanen ataupun untuk yang sementara.
Dan begitu banyak yang rusak, toko-toko rusak, mal rusak, bangunan rusak, dihitung total kerugian materi mencapai 2,5 triliun rupiah. Keempat, yang juga ini para konflik Ahmadiyah di Transito Mataram, ini karena keyakinan agama, teman-teman Ahmadiyah terusir dari tanah mereka sendiri sehingga mereka mengungsi, dan peristiwa ini menyebabkan 9 orang meninggal dunia, 8 orang luka-luka, 379 terusir. Bahkan juga ada yang dipaksa cerai, ada yang dipersulit KTP-nya, dan ada 322 orang dipaksa keluar dari keyakinan Ahmadiyah. Dan durasinya panjang sekali. Ketika diteliti tahun 2012 ini sudah berlangsung 6 tahun. Dan per hari ini kita tahu setelah 2012 kasus pengungsi ini pun masih belum selesai. Kelima yang juga besar skalanya adalah konflik di Lampung Selatan antara suku pendatang Bali dengan suku tuan rumah dari Lampung sana, yang menyebabkan 14 orang meninggal, tapi 1.700 orang menjadi pengungsi. Kita lihat betapa ada kasus di Indonesia, negara Pancasila yang kita agung-agungkan mengenai toleransi ini, meledak juga pasca reformasi. 5 kasus konflik politik identitas paling parah. Kita kutip juga riset lainnya yang berhubungan dengan isu toleransi. Ini riset yang dikerjakan oleh Kementerian Agama di tahun 2019, betapa saat itu penemuan dari Departemen Agama menyatakan ada isu buruk tentang kerukunan umat beragama di beberapa wilayah. Ini datanya dari 34 provinsi, inilah 3 provinsi yang dianggap kerukunan umat beragamanya paling buruk, yaitu Aceh nomor 1, Sumatera Barat nomor 2, Jawa Barat nomor 3. Di atas itu ada lagi Banten. Jadi kita melihat di samping 5 kasus yang tadi sudah di-list oleh riset LSI, ada di Maluku, ada di Kalteng, ada di Jakarta, ada di Mataram, ada di Lampung. Ini ditambah lagi di sana Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Barat. Inilah aneka provinsi yang sempat meledak kasus kekerasan politik identitas atau kasus yang diketahui kemudian kerukunan agamanya paling buruk. Namun juga ada berita yang baik bahwa juga ditemukan dari provinsi Indonesia ini berbagai provinsi yang kerukunan umat beragamanya terbaik. Nah, di sini yang ingin ditekankan, yang jadi topik hari ini, Sulawesi Utara, ini ia ada di ranking keempat terbaik. Jadi kita ucapkan selamat kepada teman-teman di Sulawesi Utara, betapa teman-teman di sana bisa menjaga situasi sehingga Sulawesi Utara itu sama sekali tidak pernah mengalami konflik politik identitas yang begitu buruk, dan juga tercatat indeks kerukunan agamanya pun baik-baik saja. Lalu sekarang membuat kita bertanya, why? Apa yang menyebabkan Sulawesi Utara bisa cukup baik dalam memelihara harmoni antar warga yang begitu beragam, yang bisa menjaga politik identitas itu tidak berujung kepada konflik sosial? Ini penyebab pertamanya adalah tumbuhnya kultur di Sulawesi Utara yang disinggung tadi di awal, Torang Samua Basudara. Kita semua di sini bersaudara, apapun agama kita, apapun etnik kita, apapun identitas sosial kita. Meluasnya keyakinan ini ikut meredam semua potensi konflik yang ada, keyakinan bahwa Torang Samua Basudara
Anda semua bersaudara. Dari mana datangnya keyakinan ini? Tentu banyak analisa. Salah satunya mengatakan bahwa ini keyakinan yang sudah datang di era kolonialisme dan diajarkan turun-temurun. Ada yang mengatakan asalnya itu dari Minahasa, dimulai dengan adanya 7 orang Jawa yang dibuang Belanda ke sana. Namun pendatang Jawa ini diterima oleh teman-teman di Minahasa, teman-teman Sulawesi Utara, dengan satu sikap yang terbuka, dengan sikap kekeluargaan, dan itulah awal ditumbuhkannya satu keyakinan bahwa torang semua bersaudara, walaupun ini pendatang, ini suku asli, walaupun ini muslim, ini Kristen, walaupun apapun politik identitasnya, di sini kita semua bersaudara, torang semua basudara. Nah, di samping torang semua basudara itu, memang di Sulawesi Utara sudah tumbuh satu kultur saling bantu antar etnik, saling bantu antar agama, apapun backgroundnya, dan masing-masing kabupaten, masing-masing wilayah memberikan nama yang berbeda, tapi itu gagasan yang sama. Itu bentuk umumnya kerjasama ini antar warga ini disebut Mapulus, tapi di Sangihe ia disebut Mapuluse, di Bolang Mamundo ia disebut Mopasat. Beda-beda istilah tapi sama meaningnya. Salah satu bentuknya kita rasakan kemudian sampai hari ini. Di saat Natal misalnya, keamanan gereja juga dijaga oleh teman-teman muslim di sana. Dan juga saat Lebaran, ucapan rasa syukur untuk teman-teman muslim disampaikan oleh teman-teman dari agama Kristen. Kita melihat di sini betapa Sulawesi Utara sudah berhasil menjaga komunitasnya untuk tidak terjadi di sana kekerasan politik identitas yang terjadi di provinsi lain, tidak terjadi di sana satu kerukunan umat beragama yang dianggap buruk. Dan kita tahu local wisdom di sana di Sulawesi Utara bahwa torang semua bersaudara ini juga bermanfaat, berguna, besar efeknya jika ditularkan kepada warga negara di aneka provinsi lain, sesuai dengan prinsip yang dikutip di awal tadi, bahwa mereka yang bukan saudaramu seiman, mereka yang bukan saudaramu satu etnik, tapi mereka adalah saudaramu sebagai sesama manusia. Salam.